Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di tutorial pengolahan data. Oke, kali ini kita akan masuk lagi pada sesi 2 soal menjawab pertanyaan subscriber. Di sesi 2 menjawab pertanyaan subscriber ini, saya masih mencoba menjawab pertanyaan subscriber dari channel lain. Karena ternyata belum ada juga yang nanya di channel saya ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba dengan informasi yang ada dulu. Oke, saya udah pilih secara purposif pertanyaan dari salah satu channel. Subscribernya 11-12 lah sama saya. Oke, sebenarnya ini soal regex, tapi pertanyaannya lebih ke, coba kita baca ya. Jadi ada pertanyaan soal memisahkan dengan koma dari teks string yang panjang. Nah, gitu lah pokoknya ya bahasa Indonesianya. Contohnya kayak gini. Blue sky, yellow flower, green trees, dan sebagainya. Oke, si penanya sudah berusaha untuk membuat list tanpa koma. Dia nanya apakah regex memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Saya pernah coba konfirmasi beberapa waktu lalu. Saya tanya kayak gini bukan, kayak maksudnya blue sky dan lain-lain di kolom yang berbeda gitu. Kata dia, makasih udah follow up. Tapi maksudnya adalah yang ditanyakan teks yang dia punya datanya itu di kolom yang sama, the same column but different rows. Artinya data yang ini nih, data yang dia punya, blue sky, yellow flower, green trees itu di kolom yang sama, tapi gimana caranya nih? Di kolom yang sama tapi dia kepisah jadi baris gitu. Gimana formulanya? For example, baris 1 blue sky, baris 2 yellow flower, kayak gitu ya. Jadi blue sky baris 1, yellow flower baris 2, green trees baris 3. Oke, kita akan coba buat atau build formulanya kayak gimana. Sebenarnya ini formula yang pernah saya buat di template yang pernah saya share. Kalau salah di beberapa video sebelumnya saya pernah share soal template. Nah, di situ ada formulanya. Tapi kita akan coba rebuild formulanya ya. Kita akan buat dulu Google Spreadsheet-nya. Oke, buka Drive, pilih apa tadi? Pilih baru atau new, pilih Google Spreadsheet. Oke, coba kita copy ya pertanyaannya. Jadi maksudnya ada data, katakanlah item. Datanya kayak gini. Si penanya pengen datanya kepisah jadi baris. Berarti ini ada 3 baris ya. Berarti nanti di sini blue sky, sini yellow flower, sini green trees. Gitu ya. Gimana caranya? Oke. Oh ya, saya mau promote dulu channelnya. Ini salah satu channel yang bagus walaupun masih belum banyak subscriber ya. Jadi saya sarankan untuk subscribe kalau mau lebih banyak. Oke, saya coba subscribe duluan biar subscribernya mirip dengan saya. Nanti saya akan coba tonton lagi videonya. Oke, kita coba ke formula yang udah saya buat tadi. Ini belum buat formulanya malah. Ini kita hapus dulu. Kita lihat kira-kira formula apa yang memungkinkan untuk kita membuat
data ini jadi terpisah dari satu sel menjadi beberapa baris. Oke, yang pertama kepikiran oleh saya adalah formula split. Coba kita split dulu. Split itu berarti data yang ada. Oke, kita pisahkan dengan pemisah ini apa? Ada koma, ada spasi ya. Oke, ada koma, ada spasi. Nah, kalau kita pisahkan kayak gini aja, segala kata yang dipisahkan oleh spasi dan oleh koma itu akan terpisah. Gimana maksudnya? Kita lihat aja hasilnya. Nah, kayak gini, the blue sky. Jadi setiap komponen yang kita jadikan pemisah nih kayak koma dan spasi itu dihitung satu-satu gitu. The itu dipisah ya karena ada spasi, blue ada spasi, sky langsung karena ada dua pemisah langsung, koma dan spasi. Nah, gimana caranya agar dua elemen pemisah ini dibaca sebagai sebuah kesatuan? Maksudnya yang dipisahkan hanya elemen-elemen yang diantaranya ada koma dan spasi aja gitu. Nah, di sini kita harus kasih argumen false. Oke, cuma ada 3 ya. Nah, udah kayak gini, kita coba buat datanya jadi ke bawah. Jadi kayak di sini blue sky, di sini yellow flower, di sini green trees. Kita coba lagi pakai transpose. Oke, ini kita sorot. Nah, kayak gini. Kayak masih ada yang kurang, apa ya biar lebih seru. Coba kalau kita tambahkan datanya di sini ya, datanya. Nggak bergerak. Coba ini kita buat dari A2 sampai seterusnya. Oke, A2 kita ganti jadi A2 sampai A3. Sama kayak gini. Ngaruh ya. Oke, berarti dia harus disatuin dulu sebenarnya sebelum dipisah. Coba ya. Jadi sebenarnya kalau buat menjawab pertanyaan dari si penanya itu udah selesai dengan formula, tapi terlalu sederhana. Kita pengen formula jadi lebih robust ya, jadi lebih kompatibel gitu. Jadi kalau dia nambah baris ke bawah gitu tetap bisa dihitung satuan, tetap bisa dipisahkan pertama ya, the blue sky, yellow flower, green trees. Terus juga kalau datanya nambah, di sini juga nanti nambah. Dan kita juga mau ada semacam hitungan frekuensinya, jadi nggak cuman nambah ke bawah itu datanya, tapi kita juga pengen di samping sini ada kolom frekuensinya dari setiap item yang ada di kolom A ini. Oke, langsung aja ya kita coba betulin dulu formulanya. Kita coba banyakin aja datanya ya. Oke, harusnya semuanya 33 berarti. Oke. Hapus dulu deh. Kita bikin sini lagi sama dengan, berarti nggak bisa langsung kita apa tadi split ya, harus kita satuin dulu ya. Harus kita satuin dulu. Coba ketiganya ini bisa nggak kita satuin? Oke, fungsi join ya. Join itu dia kayaknya punya parameter mau pembatasnya dulu. Oke. Nah, jadi biar dia tuh jadi satu dulu kan, baru kita pisahin pakai split nanti. Jadi ini kita coba naikin ke atas dulu. Ini juga sama. Nah, karena di sini pemisahnya
koma spasi, maka di sini juga kita coba pakai koma dan spasi. Oke, jadi panjang. Oke, sudah punya datanya. Sekarang kita coba transpose ya. Kita split dulu ya. Sama split, kita split dengan pemisah koma dan spasi. Oke, argumen false. Oke, kita transpose. Oke, nah kita pengen karena di sini ada hitung-hitungannya, frekuensinya, gimana caranya dia, kalau ini kan satu-satu semua ya berarti. Nah kita pengen yang muncul di sini tuh sebenarnya data unik aja, kayak misalkan blue sky. Di blue sky ini ada 3, kita pengen muncul 1 aja, tapi di sini ada 3 berarti. Oke, berarti kita harus pakai fungsi unik. Sorot semuanya. Nah ada 3 data aja ya. Kita mau hitung, kita pakai count if, berarti count if. Oke, tentang datanya mana yang kita mau sorot, ini ya, if-nya apa, if-nya tuh ini, coba dengan kayak gini bisa. Oke, langsung aja kita pengen sorot semua sebenarnya. Mungkin kan pakai array formula, coba Ctrl Shift Enter. Oke, coba kalau kita ganti di sini ya, kita coba naikin atau bikin blue sky jadi 4 dan yellow flower jadi 2, berarti yellow flower kita ganti jadi blue sky. Oke, kita copy blue sky-nya buat replace yellow flower. Oke, ini udah bisa formulanya, cuman ini banyak banget ya dari kita untuk membuat datanya jadi terbaca. Kita butuh beberapa langkah gitu, kita pengen hanya satu langkah aja atau hanya satu sel aja formulanya. Oke, kalau akan kita urus ke belakangan, sekarang kita coba satuin dulu ya, satuin ini nih. Gimana caranya? Dengan join lagi. Bisakah kayak gini? Kayak pemisahnya di sini. Oke, ini aja. Titik 2. Nggak bisa. Berarti harus pakai concatenate manual. Oke, berarti ini. Oke, sama dengan ini kolom G kita concatenate secara manual. Oke, ini akan agak panjang karena hasilnya masih belum kelihatan. Tapi kalau teman-teman mau ikutin sampai akhir, karena mungkin penasaran, boleh. Jadi kita pengen hasil langsung ke bawah ya, jadi sampai yellow flower. Kita coba pakai array formula. Oke, blue sky 4, green trees. Oke, sekarang kita coba formulanya
Kita gabung dulu ya. Dari mana coba kita gabung? A2 sampai A4. Oke. Kita gabung secara bertahap aja. Dari sini dulu. Oke, ini aja dulu ya. G6, G8, H6, H8. G6 itu formula ini. Terus H8 itu formulanya ini. Tapi kita coba bertingkat aja dari sini, dari awal. Biar kita bisa hapus satu-satu. Ini kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus. Jadi filenya ada di sini nanti. Oke, karena ini mau kita hapus, jadi formula di sini kita harus sempurnakan dulu. E2 itu apa tadi formulanya? Ini kita ambil, copy, pindahkan ke sini, paste. Oke, ini bisa kita hapus. Kita hapus, oke. Nah, transpose ini masih dari E4 sampai E4, berarti kita ambil formula dari E4 sampai E4 aja. Oke, kita pindah ke sini, paste. Ini bisa kita hapus. Ini tadi oke, masing-masing dari E6, E14. Oke, dia pakai dua range. Pertama ini dulu kita ganti E6 sampai E14 itu pakai formula ini. Oke, ini bisa kita hapus. Ups, belum boleh. Karena dia masih pakai formula di E6. Oke, kita masih ambil dulu. Formula di E6 tadi bisa kita simpan ya. Di clipboard. Oke. Sekarang G6, G8. Nah, ini berarti formula G6 sampai G8. Ada di G6 formulanya. Ini udah bisa kita hapus. Nah, ini formula dari G6 dan H8. Oke. Berarti ini kita ambil. Taruh di sini. Ini udah bisa kita hapus harusnya, cuma kita tahan dulu. Kita pakai yang ini dulu. Oke, kita replace formula atau range 6 sampai 8 dengan formula. Nah, ini baru bisa kita hapus. Oke, kita cuma memerlukan satu sel aja. Nah, kita coba geser ke sini ya, biar lebih kelihatan, lebih dekat dengan datanya. Sekarang kita mau coba ganti ya. Tadi blue sky udah kita banyakin, nah coba kita konsisten. Enggak deh, coba kita sekarang naikin yellow flowernya. Kita buat jadi 4 lah ya. Oke, yellow flower kita buat jadi 4. Nanti kita coba hilangin blue sky. Green trees juga kita hilangin aja. Kita ganti sama yellow flower. Biar di yellow flowernya ada 4. Oke. Oke, udah lumayan, tapi kayak masih ada yang kurang. Karena kita sebenarnya pengen kalau data yang paling banyak itu dipindah ke atas. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai fungsi sort sebenarnya. Cuman fungsi sort itu dia kalau data gabung kayak gini dia akan menghitung dari depan kayaknya. Jadi alfabetnya T, G, T. Jadi kita coba pisah lagi formulanya. Data yang di E ini. Kita coba pisahkan per apa nih dengan menggunakan titik.
2 ya. Oke, sama dengan split, berarti kita pakai split dari data ini, kita pisahkan dengan titik 2 biar langsung ke bawah. Kita pakai array formula. Oke, nah kalau udah gini baru kita bisa sort. Kita mau sort berdasarkan paling banyaknya frekuensi ya. Jadi kita pakai sort. Oke, 2 kolom ini kalau salah kayak gini. Coba kita lihat dulu rentang sortir baru kriterianya ya. Oke, rentang sortirnya based on kolom 1, 2. Kita mau tidak 2 parameter atau argumen ya. Kalau misalkan false berarti dari besar ke kecil, berarti 4, 3, 2. Kalau misalkan kita pakai true jadi 2, 3, 4. Kita pengen pakai false aja biar descending atau menurun. Kita coba. Oke. Kita coba lagi ya pakai tambahan datanya. Oh ya, ini masih bergantung dengan formula di sini. Kita coba gabungkan dulu biar formulanya nggak tergantung di sel yang lain. Oke. Pertama ini dulu ya, berarti array formula dari E2 sampai 4. Jadi kita copy formula di E2 sampai 4. Ini formula baru, kita coba buat lebih lebar dulu biar kelihatan. Kita paste di sini. Oh, kenapa error? Salah nurai formula. Coba kita undo dulu. Nggak ada formula, ada formula. Coba apa yang bikin error ya? Kita copy lagi. Kita bisa pakai sama dengan yang saya ikutin ya. Oke. Ini udah bisa kita hapus. Yang ini kita coba pindah ke sini ya. Ini berarti G2H4 ini kita ambil aja formula 31-nya. Tanpa sama dengan, ini akan membuat error kalau ke bawah. Oke, ini udah bisa kita hapus. Kita coba drag lagi formulanya ke sini biar lebih dekat dengan datanya. Oke. Biar lebih seru coba kita tambah data lain ya. Oke, misalkan pisang aja kali, buah-buahan, pisang, jeruk, lagi pepaya, jeruk lagi. Oh, dia nggak masuk, berarti kalau nggak masuk ini kita buat aja sampai, nggak usah dibatasi A4 ya, harusnya A aja biar kalau ada data baru dia langsung include ke hitungan formulanya. Oke. Udah sempurna kah formula yang kita buat? Cuman ini ada data kembar, pisang, jeruk ini hasil jeruk. Pisang, pepaya. Nah, sebenarnya ini bisa juga nih kita coba modifikasi ya. Jadi kalau datanya kembar kayak ini, the blue sky, jeruk, sama 33 ini pepaya, pisang, pepaya. Ini kan kalau secara abjad atau alfabet J ini lebih dulu daripada T dan P
ini lebih dulu daripada pi. Oke, jadi kita pengen pertama sort prioritasnya berdasarkan frekuensi, yang kedua sortnya berdasarkan dengan nama itemnya. Coba kita tambah di sini, berarti kalau untuk kolom satunya kolom itemnya kita pengen justru ini kan tadi false, menurun ya, descending atau dari besar ke kecil. Ini kita pengen dari kecil ke besar, berarti true. Oke, coba kita lihat lagi. Coba kita tes ya, kalau ada data yang frekuensinya satu juga tapi dia ada di setelah pepaya dan pisang, apa ya, timun sayuran, apa-apa, coba timun aja ya, masa timun itu di sini nih ya munculnya. Oke, misalkan formulanya kepanjangan, sebenarnya kita bisa pisah-pisah ya, biar lebih enak dibacanya. Misalkan di sini kita ke bawahin gitu formulanya, dari di sini kita tekan Alt enter. Oke, juga mungkin ini lebih enak buat dipisah aja, tinggal di akhir itu argumen untuk sort ya tadi. Coba kita lihat, nah lebih rapi formulanya. Oke, sekian untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, nanti bisa diaplikasikan ke data-data yang lain yang mungkin sama case-nya gitu ya. Oke, demikian dari saya, terima kasih, selamat mencoba.